Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Tidak terasa, hari ini kita sudah masuk pertemuan kelima. Ya, dari pertemuan kelima ini, saya sudah banyak menerima japri dari teman-temannya. Mana tugasnya Pak? Sudah ada ke tugas, kapan dikumpul? Ya, saya akan jelaskan dulu tugasnya seperti apa. Oke, saya tampilkan dulu di layarnya masing-masing biar jelas tugasnya. Sebenarnya saya sudah kirim juga di Classroom ya. Maaf tadi itu di Classroom mapnya harusnya warna merah. Berdasarkan catatan saya untuk 10 IPS 2 itu mapnya berwarna merah. Nah, untuk tugasnya bisa dilihat di sini. Nah, buatlah wacana teks observasi. Ya, buatlah wacana teks observasi. Ya, perhatikan, kalau tidak bisa membuat, bisa mencari wacana teks observasi. Ya, bisa cari di Google, bisa cari di buku lain. Yang penting bukan di buku paket, karena itu buku paket kita sudah bahas. Jadi saya ulangi, buatlah wacana teks observasi atau carilah wacana teks observasi. Kemudian tulis di buku latihannya map warna merah. Ya, map warna merah. Nih. Isi kertas double folio. Yang dilubangi nanti dikasih masuk. Terus kalau ada yang sudah terlanjur beli kertas double folio tapi tidak bergaris, ya tidak apa-apa. Cuma takutnya kalau tidak bergaris tulisannya miring. Karena info dari temannya, Pak, miring-miring tulisanku kalau tidak ada garisnya. Ya, nanti kalau miring, saya juga memeriksanya miring. Begitu. Nah, sekarang setelah mencari atau membuat itu minimal 5 sampai dengan 7 paragraf. Nah, jangan lupa beri judul laporan teks observasinya. Misalnya, ingat, wacana teks observasi itu harus sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Jadi kalau kamu ambil di Google, di internet, berarti itu betul-betul ada. Nah, kalau bikin sendiri, bagusnya bikin sendiri. Ya, caranya bagaimana? Kita harus berkunjung ke suatu tempat yang akan kita buat laporannya. Misalnya yang lagi heboh, ya, objek wisata Pamase Dewata. Ya, jadi judulnya mungkin liburan di Taman Wisata Pamase Dewata. Itu. Nah, kemudian setelah ada judul, buatlah minimal 5 sampai dengan 7 paragraf. Ya. 5 sampai dengan 7 paragraf. Nah, yang pertama setelah selesai, carilah pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasa hanya satu dalam satu wacana. Ya, biasanya disimpan di awal paragraf. Ya, pernyataan umum itu ya, menyatakan secara umum isi laporan. Ya, misalnya tadi kalau mengambil objek wisata Pamase Dewata, ya, mungkin pernyataan umumnya liburan di
Pamase Dewata adalah suatu keasikan tersendiri buat kami, misalnya. Kemudian, tadi kan bikin 5 sampai dengan 7 paragraf. Carilah gagasan pokok atau ide pokok pada setiap paragraf yang kamu bikin. Ini sudah saya jelaskan juga. Nah, jadi kalau 5 atau 7 berarti 5 juga gagasan pokoknya, 7 juga gagasan pokoknya. Kemudian, buatlah ringkasan atau kesimpulan. Ya, saya sudah ajarkan membuat kesimpulan. Kalau sudah ketemu nomor 4, jawabannya otomatis nomor 5 kita bisa buat. Karena tinggal menggabungkan semua gagasan pokok dengan konjungsi kata penghubung, maka jadilah kesimpulan. Kemudian nomor 7, carilah kalimat definisi. Ya, kalimat definisi ciri-cirinya ada konjungsi adalah, ialah. Ini juga sudah saya jelaskan. Berarti kalau bikin sendiri harus mengandung ini semua. Sampai 7. Kemudian yang dicari berikutnya adalah deskripsi bagian. Ya, kalau mengambil tadi Pamase Dewata, ya, wahana yang ada di Pamase Dewata terdiri dari kolam renang, apalagi flying fox mungkin. Baru kamu bisa jelaskan satu-satu. Flying fox itu dimainkan oleh umur sekian-sekian. Kemudian deskripsi manfaat. Ingat, deskripsi manfaat itu biasanya disimpan di akhir paragraf. Ya, di akhir paragraf terakhir. Ya. Tujuan kami berkunjung ke objek wisata Pamase Dewata adalah mengisi liburan. Manfaatnya tentu untuk membuat hati kita atau perasaan kita terasa segar. Itu contoh kalimat deskripsi manfaat. Ada pertanyaan tentang tugas pertamanya? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita ke materi kita yang baru. Ya. Videonya saya sudah share minggu lalu, tapi akan saya share lagi. Jadi materi kita yang baru masih baku sambung dengan yang kemarin, cuma kita pindah ke bagian C. Ya, coba dilihat. Nah ini, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah. Oke, saya mau dulu. Oke, coba dilihat. Nah, di sini saya tidak berpanjang lebar. Intinya yang akan kita bahas di sini coba dilihat dulu. Cuma ada. Jadi, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi, nanti yang kamu bikin itu juga akan kita analisis lagi. Yang kita bahas adalah kata, frase, verba, nomina. Jadi, ada 4. Nah, oke, perhatikan. Apa itu frase? Perhatikan dulu sedikit saja, supaya tidak bingung. Frase itu kelompok kata. Sekali lagi, frase adalah kelompok kata. Kemudian, verba adalah kata kerja.
Nomina adalah kata benda. Jadi saya ulangi. Yang akan kita bahas, saya tidak panjang lebar dulu. Cukup kalian mengerti arti kata frase. Apa itu frase? Frase adalah kelompok kata. Verba itu kata kerja. Nomina itu kata benda. Serta yang terakhir, satuan bahasa yang paling kecil disebut morfem. Apa itu? Kata. Jadi kata itu satuan bahasa terkecil yang dapat memiliki arti atau tidak. Jadi morfem, satuan bahasa yang terkecil yang bisa memiliki arti atau tidak. Yang manakah itu? Adalah kata. Jadi saya tidak panjang lebar, cukup kamu mengerti dulu ini. Frase itu apa? Kelompok kata. Jadi saya ulangi, frase itu adalah kelompok kata. Verba, kata kerja. Nomina, kata benda. Serta morfem, satuan bahasa yang paling kecil yang biasa disebut dengan kata. Bisa memiliki arti atau tidak. Ya, ini saya ulangi lagi. Kita fokus saja untuk pertemuan hari ini adalah kata, frase, verba, dan nomina. Jadi 4 saja. Saya tidak jelaskan dulu panjang lebar. Cukup kamu tahu dulu itu. Apa itu frase, apa itu verba, apa itu nomina, apa itu morfem. Morfem atau kata. Jadi morfem itu satuan bahasa yang paling kecil. Itulah kata. Jadi ini videonya saya sudah share minggu lalu, tapi saya sudah share lagi di Classroom, dan saya share lagi sebentar kalau misalnya hilang. Ada pertanyaan? Jadi saya ulangi, jadi kesimpulannya materi kita hari ini. Pertama tadi ada tugas. Tugas pertama setelah sekian lama belajar bahasa Indonesia baru ada tugasnya. Kemudian untuk materi hari ini kita belajar apa itu frase, kelompok kata, apa itu verba, kata kerja, apa itu nomina, kata benda, dan apa itu morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil. Ya, biasa disebut kata. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kapan dikumpul? Ya, dikumpul setelah bab 1 materinya selesai. Ya, kalian melihat bukunya. Ya, masih. Jadi kita tadi itu sudah berada di halaman berapa itu ya? Ya, tadi kita sudah berada di halaman 33. Tapi kalau memang ada waktu ya silahkan kerjakan. Tapi saya bagusnya dikerjakan memang. Oke, saya absen dulu. Silahkan. Saya absen dulu. Aditya. Oke, langsung saja saya absen di sini. Susi. Hadir ya. M. Ishak Al-Ghifari. Hadir. Ya, hadir. Kemudian Putri Ramadhani. Indri. Rio. Hadir, Pak. Ya. Saki. Saki ada? Ada. Sahrul.
Wahyuni. Wahyuni nama lengkapnya di absen. Sri Wahyuni ya. Siapa lagi? Nur Latifa Amir. Ada yang baru masuk tidak ya? Refki Bahar. Ada. Refki Bahar ada? Oke, ada. Nah, sekarang sebelum saya tutup, saya tidak usah berpanjang lebar. Jadi, di pertengahan ada. Oke. Jadi, saya simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama tadi ada tugas yang terlambat masuk, bisa lihat di classroom. Ya. Ada di classroom. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa bertanya di grup WhatsApp. Kemudian materi hari ini yang baru adalah kalian harus tahu apa itu frase. Frase adalah kelompok kata. Apa itu verba? Verba itu kata kerja. Apa itu nomina? Nomina itu kata benda. Terus satuan bahasa yang terkecil biasa disebut morfem. Ya, siapakah itu satuan bahasa terkecil kita? Adalah kata. Jadi cuma yang dipelajari hari ini kata atau morfem, kemudian verba, kemudian nomina, kemudian frase. Cuma itu. Oke, ada tambahan yang masuk, Refki Bahar. Oke, sekarang saya kasih waktu, nyalakan semua videonya, kemudian SC. Silakan nyalakan semua video tak, baru SC. Oke, sudah di SC semua? Sudah ya? Ishak sudah, Ishak Al-Ghifari sudah di SC? Sudah. Oke. Nah, jadi karena sudah di SC semua, Refki kita tunggu ini masih connecting Refki. Bagaimana Refki? Sudah di SC? Refki Bahar? Refki? Sudah di screenshot? Sudah ya? Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kelima ini saya nyatakan sudah selesai. Kesimpulannya tadi sudah saya bahas juga. Jadi sekarang kita konsentrasi di grup WhatsApp. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp-nya.